Langit pagi di atas terminal Prakoso tampak muram, seolah tahu bahwa tempat itu bukan sekadar pemberhentian kendaraan, melainkan arena ketakutan yang tak pernah benar-benar tidur. Di tengah hiruk-pikuk yang enggan hidup itu, seorang pemuda turun dari bas dengan ransel lusuh di punggungnya. Dialah Siswanto, putra Boyolali yang matanya memancarkan ketegasan meski langkahnya masih penuh hormat pada tanah perantauan. Ia berdiri sejenak, menghirup udara kota yang tak begitu dikenalnya. Harum asap knalpot bercampur aroma gorengan dari pedagang pinggir terminal membuatnya sadar ia benar-benar jauh dari kampung halaman yang sejuk dan hijau. Namun tekadnya tetap utuh, ia datang untuk bekerja, bukan untuk terombang-ambing oleh kerasnya hidup. Ketika ia melangkah ke dalam terminal, Siswanto mulai merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Bukan tatapan ingin tahu, melainkan tatapan waspada, tatapan orang-orang yang sudah terlalu sering melihat masalah, terlalu sering mendengar ancaman. Mereka seperti menimbang, apakah pemuda baru ini akan menjadi korban berikutnya atau justru pembuat masalah baru. Seorang pedagang minuman bahkan sempat menahan tangannya ketika Siswanto ingin membayar. "Mas, hati-hati di sini. Jangan terlalu menarik perhatian," bisiknya tanpa senyum. Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam daripada teriakan ancaman manapun. Siswanto hanya mengangguk pelan, tak ingin bertanya lebih jauh, meski rasa penasaran mulai menggerogoti benaknya. Di sudut terminal, dua pria bertubuh besar tampak memandangi siapapun yang lewat, seperti penjaga gerbang yang tidak pernah resmi ditugaskan. Sesekali mereka melambaikan tangan pada sopir atau pedagang, bukan sebagai sapaan, tetapi sebagai tanda suruhan yang membuat wajah orang-orang langsung pucat. Siswanto mengenali pola itu, bukan dari pengalaman, tetapi dari cerita orang tua di kampung tentang preman yang menguasai wilayah. Ketika langkahnya melewati kedua pria itu, salah satu dari mereka mengamati Siswanto cukup lama. Seolah menilai apakah pemuda berwajah jujur itu mudah ditekan atau justru tipe yang akan melawan. Siswanto berpura-pura tak melihat, tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia baru beberapa menit di terminal itu, tapi atmosfernya sudah membuatnya ingin waspada. Di tengah kecanggungan itu, Siswanto memutuskan untuk duduk sejenak dan menata rencana hidupnya. Ia ingin mencari pekerjaan, tempat tinggal murah, dan kesempatan memulai dari nol. Namun suara bentakan dari kejauhan memecah harapannya. Seorang sopir angkot tampak dipaksa menyerahkan sejumlah uang kepada pria berambut gondrong yang auranya lebih gelap daripada bayangan bangunan terminal itu sendiri, Dedi Gondrong. Siswanto tak tahu bahwa pemandangan sederhana itu adalah pintu masuk menuju cerita panjang yang kelak mengubah hidupnya, juga hidup orang-orang yang selama ini terbelenggu ketakutan. Namun pagi itu, ia hanya bisa terpaku, menyaksikan bagaimana sebuah terminal yang seharusnya menjadi tempat singgah justru berubah menjadi wilayah kekuasaan yang tak terlihat oleh hukum, tapi sangat terasa oleh semua yang berada di dalamnya. Sejak pagi itu, bayangan tentang sopir yang dipalak Dedi Gondrong terus mengikuti Siswanto seperti bayangan gelap yang menempel di belakang punggungnya. Ia mencoba mengabaikannya, berkeliling terminal untuk mencari informasi tentang pekerjaan, namun setiap orang yang ditemuinya selalu menunjukkan raut lelah yang sama, raut seseorang yang hidup di bawah tekanan yang tak henti menindih. Siswanto mulai merasakan bahwa ketidakadilan di tempat ini bukanlah kejadian sesekali, melainkan sesuatu yang sudah dianggap aturan yang harus dipatuhi. Saat memasuki area tunggu terminal, ia melihat beberapa pedagang berkumpul sambil berbisik cemas. Mereka saling bertukar uang receh untuk memenuhi setor harian yang akan diambil anak buah Dedi. Padahal hasil jualan mereka jelas tak seberapa. Ada yang mengelus wajah dengan putus asa, ada pula yang hanya menghela napas seolah sudah pasrah dengan nasib buruk yang datang setiap hari. Pemandangan itu membuat dada Siswanto terasa sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan perasaannya. Di dekat warung kecil yang sudah berdiri puluhan tahun, seorang bapak tua memandangi dagangannya yang tak seberapa. Tangannya bergetar saat menghitung uang, takut kurang dan takut pula berlebih, karena keduanya bisa berujung masalah. Ketika mata bapak itu tanpa sengaja bertemu dengan Siswanto, ia buru-buru menunduk, seperti khawatir bahwa hanya melihat pemuda baru pun bisa memancing amarah preman. Siswanto menelan ludah, menyadari betapa dalam ketakutan yang menjerat warga terminal. Langkah Siswanto terhenti ketika mendengar suara seorang ibu yang mengeluh lirih kepada temannya. Ia berkata hari ini harus meminjam uang untuk memenuhi setoran, padahal suaminya sedang sakit dan dagangan belum laku. Kalimat itu memukul batin Siswanto seperti palu godam.
Ia pernah melihat kesulitan di kampung, tapi tidak pernah melihat ketakutan yang membuat orang dewasa sulit bernapas. Saat ia masih berdiri mematung, tiba-tiba dua anak buah Dedi muncul. Mereka berjalan santai, seolah sedang menghirup udara pagi, namun semua orang tahu maksud kedatangan mereka. Kehadiran mereka membuat suasana langsung beku. Pedagang buru-buru merapikan uang, sopir-sopir langsung memalingkan wajah. Siswanto ikut memperhatikan bagaimana setiap orang berubah menjadi bayangan dari dirinya sendiri, takut, kecil, dan tak berdaya. Salah satu anak buah itu melirik Siswanto lagi. Tatapannya penuh kecurigaan, seolah menyimpan pertanyaan, siapa pemuda ini yang berani berdiri tegak saat orang lain menunduk. Siswanto mencoba bersikap biasa, namun ia merasakan tekanan psikologis yang tebal, seakan udara di sekitar mereka mengeras. Meski begitu, ada api kecil di dalam dirinya yang mulai menyala, api yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Ketika anak buah Dedi selesai mengambil setoran, terdengar gumaman kecewa dari para pedagang, bukan karena mereka kehilangan uang, tapi karena mereka kehilangan martabat setiap kali hal itu terjadi. Siswanto melihat semua itu dengan mata yang semakin panas. Bukan karena marah pada seseorang, tetapi marah pada keadaan yang dibiarkan terjadi begitu lama. Hari itu, ketika matahari mulai menggantung lebih tinggi, Siswanto sadar bahwa perjalanan hidupnya di kota ini akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Namun sesuatu dalam dirinya berbisik, jika tidak ada yang berani mengambil langkah pertama, maka tidak akan pernah ada perubahan. Dan meski ia belum tahu caranya, ia tahu satu hal dengan pasti, ia tidak akan tinggal diam. Panas yang mulai menggoreng aspal terminal ketika Siswanto memutuskan membeli air mineral di kios kecil dekat pintu keluar. Ia berharap setidaknya bisa menenangkan pikirannya yang sejak pagi dihantui rasa muak pada ketidakadilan. Namun baru beberapa langkah ia meninggalkan kios, suara berat penuh arogansi menghalangi jalannya. "Heh, anak baru, dari tadi aku lihat mondar-mandir. Mau apa kamu di sini?" Suara itu datang dari salah satu anak buah Dedi, pria bertubuh besar dengan senyum yang tidak pernah benar-benar tersenyum. Siswanto menatapnya sebentar, mencoba menjaga sikap supaya tidak menimbulkan masalah. "Saya cuma cari kerja, Mas. Baru datang tadi pagi," jawabnya sopan. Namun nada lembut itu rupanya dianggap sebagai kelemahan. Preman itu mendekat, mendorong bahu Siswanto pelan tapi penuh makna. "Kalau mau kerja di terminal, ada aturannya. Semua yang cari nafkah di sini harus lapor. Harus bayar, uang pengenal." Orang-orang di sekitar langsung menunduk, berpura-pura tak melihat. Bahkan pemilik kios yang tadi melayaninya buru-buru masuk ke dalam, menutup pintu kaca seakan Siswanto membawa kutukan. Keheningan mendadak itu justru membuat udara terasa lebih mencekik daripada teriakan marah. Siswanto bisa merasakan bagaimana sistem ketakutan bekerja, satu gertakan saja sudah cukup untuk membuat massa membisu. "Maaf, Mas," ujar Siswanto perlahan, "saya belum bekerja di sini, jadi belum ada uang untuk..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tangan preman itu meraih kerah kaosnya. "Kamu pikir aku peduli? Baru datang sudah sok aturan. Bayar, sekarang." Nafas panas pria itu menerpa wajah Siswanto, menandai bahwa ini bukan sekadar ancaman, ini ujian mental. Dalam sepersekian detik, naluri perlawanan muncul di benak Siswanto, tapi ia masih menahannya. Ia tahu bahwa jika ia menyerang duluan, ia akan dianggap sebagai biang masalah. Jadi ia menahan tangan preman itu, bukan untuk melawan, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia tidak semudah itu diintimidasi. Sentuhan sederhana itu sudah cukup membuat beberapa orang sekitar tersentak, mereka tak pernah melihat ada yang berani memegang tangan anak buah Dedi. "Lepaskan," kata Siswanto, suaranya rendah namun tegas. Tatapan preman itu berubah. Ada keterkejutan, ada kemarahan, dan ada rasa penasaran. Perlahan, genggamannya terlepas, tapi ia tidak mundur. Ia mencibir dengan tawa pendek. "Sepertinya ada yang belum mengerti siapa yang berkuasa di tempat ini. Baik, kita lihat sampai kapan kamu bisa sok berani, anak Boyolali." Setelah preman itu pergi dengan tatapan ancaman yang masih terasa menusuk, orang-orang mulai mengangkat kepala mereka kembali. Namun tak ada yang berani mendekat atau menawarkan bantuan. Mereka hanya menatap Siswanto dengan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Beberapa dari mereka bahkan tampak ingin mengingatkan sesuatu, tapi memilih diam demi keselamatan sendiri. Siswanto merapikan kerah bajunya sambil menekan rasa kesal yang memenuhi dadanya. Baru 3 jam di terminal, ia sudah mendapatkan musuh.
Namun anehnya, ia tidak merasa gentar. Justru pertemuan itu membuatnya semakin sadar bahwa tempat ini memang membutuhkan seseorang yang berani memutus rantai ketakutan. Dan entah mengapa, takdir seakan mulai mendorongnya pelan-pelan ke arah yang tidak pernah ia rencanakan. Setelah insiden itu, Siswanto memilih berjalan menjauh dari pusat terminal untuk menenangkan dirinya. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin jelas ia melihat wajah-wajah yang memendam luka. Sopir-sopir angkot duduk di bangku kayu sambil menatap kosong ke jalanan, seakan menunggu keberuntungan yang tak pernah mampir. Mereka saling melempar senyum pahit, tapi tak satu pun benar-benar bahagia. Ketika Siswanto lewat, beberapa dari mereka menunduk, bukan karena tidak ramah, tetapi karena takut terlihat akrab dengan orang yang baru saja menentang preman. Seorang sopir berusia sekitar 40 tahun akhirnya memberanikan diri menyapa. "Mas, kamu tadi itu berani sekali," ujarnya dengan suara pelan. Siswanto hanya tersenyum kecil, merasa canggung. Sopir itu menepuk bangku kosong di sampingnya. "Duduk sini, Mas, daripada bengong sendirian." Ajakan itu terdengar tulus, dan Siswanto menerimanya tanpa ragu. Baru beberapa detik duduk, sopir itu mulai bercerita seolah pintu yang telah lama tertutup mendadak terbuka. "Namanya Dedi Gondrong," ujar sang sopir, tatapannya mengarah ke pusat terminal seolah melihat bayangannya. "Dulu dia cuma anak terminal biasa, tapi sejak 3 tahun terakhir, dia jadi penguasa di sini. Semua sopir harus setor harian. Salah sedikit, mobil kami diganggu. Pernah ada sopir yang menolak bayar, ia berhenti sejenak, menelan ludah, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Mobilnya dirusak tengah malam. Tidak ada yang berani lapor." Kata-kata itu membuat darah Siswanto mengalir lebih cepat. Ia tahu premanisme ada di banyak tempat, tapi kepasrahan ini terlalu pekat, terlalu mengakar. "Kalau begitu kenapa tidak kerja sama dan lapor ramai-ramai?" tanya Siswanto, meski sebenarnya ia sudah mulai memahami jawabannya. Sopir itu tertawa getir. "Kami pernah coba, tapi entah bagaimana, besoknya Dedi sudah tahu semua nama yang ikut rapat. Seperti ada mata-mata di mana-mana. Setelah itu, tidak ada yang berani lagi." Dari kejauhan, seorang pedagang rokok ikut mendekat, tampaknya mendengar obrolan mereka. Ia membawa tubuh yang kurus dan wajah yang penuh garis lelah. "Mas, jangan ikut-ikutan," katanya cepat. "Anak buah Dedi itu banyak, dan mereka lebih kejam dari yang terlihat. Kamu tadi menolak, itu sudah cukup untuk membuat mereka memasukkan namamu ke daftar yang harus diawasi." Kalimat itu membuat udara sekitar terasa lebih dingin meski matahari sedang terik. Siswanto menatap mereka satu persatu, mencoba memahami betapa dalam rasa takut yang mereka rasakan. Ia bisa melihat bahwa bukan hanya uang yang hilang, tapi harga diri. Mereka terbiasa membungkuk bukan karena mau, tapi karena tidak ada pilihan. Dan setiap kali seseorang menolak, seperti dirinya tadi, maka seluruh terminal akan ikut merasakan getaran bahaya yang merambat cepat. Seorang sopir yang dari tadi diam tiba-tiba angkat bicara. "Tapi, kalau ada yang berani melawan dan tidak mundur, mungkin keadaan bisa berubah." Semua mata langsung menoleh padanya, terkejut dengan keberanian ucapan itu. Sopir itu segera menunduk lagi, takut pada kata-kata yang baru ia keluarkan. Namun sisanya tidak bisa menarik kembali makna yang sudah terlanjur meluncur, harapan kecil telah terucap. Siswanto menegakkan tubuhnya perlahan. Ia tidak mengatakan apapun, tidak menjanjikan apapun. Namun hatinya bergetar. Cerita-cerita yang ia dengar bukan hanya membuatnya marah, tetapi juga mengikatnya dengan nasib orang-orang ini. Seolah takdir sedang menulis sesuatu di dalam dirinya. Ia hanya baru beberapa jam di Terminal Prakoso, tetapi kini ia mengerti satu hal, jika tidak ada yang berdiri, maka semuanya akan terus jatuh. Dan entah mengapa, ia mulai merasa bahwa suatu hari, ia mungkin dipaksa menjadi orang yang berdiri itu. Sore mulai turun ketika kabar tentang Siswanto mulai berputar-putar di antara lorong-lorong terminal seperti angin yang membawa bisik-bisik bahaya. Anak buah Dedi Gondrong, yang menyaksikan langsung keberanian Siswanto siang tadi, rupanya tak bisa menerima begitu saja. Mereka melapor kepada pemimpin mereka dengan nada penuh emosi, seolah kehadiran pemuda Boyolali itu adalah tanda pembangkangan yang tak boleh dibiarkan tumbuh. Dan nama Siswanto, yang baru beberapa jam menginjakkan kaki di terminal, kini sudah masuk ke telinga orang yang paling berkuasa di tempat itu. Di sebuah bangunan tua dekat ujung terminal, ruangan gelap dengan lampu remang jadi markas para preman.
Dedi Gondrong duduk di kursi reyot namun seolah merupakan singgasananya. Rambut gondrongnya yang acak-acakan membuatnya tampak seperti bayangan hitam yang sulit ditebak. Ia mendengarkan laporan anak buahnya dengan ekspresi datar, namun sorot matanya tajam seperti mata harimau yang baru bangun dari tidur panjang. Pemuda baru menolak bayar, bahkan berani pegang tanganmu. Tanyanya pelan, terlalu pelan, membuat anak buahnya semakin gugup. Anak buah itu mengangguk cepat, takut salah bicara. Iya, Bang. Tapi, dia cuma sok berani. Mungkin dia tidak tahu aturan di sini. Dedi mendengus pelan, suara yang membuat semua orang di ruangan merinding. Tidak ada orang yang sok di tempat ini. Hanya ada dua jenis orang, yang takut, atau yang belum tahu harus takut. Ia berdiri dari kursi, tubuhnya menjulang, menunjukkan mengapa namanya begitu ditakuti di seluruh terminal. Sementara itu, tanpa mengetahui bahwa namanya sedang dibahas oleh seseorang yang berbahaya, Siswanto duduk di tepi trotoar sambil memikirkan hari itu. Kata-kata para sopir terus terngiang-ngiang di kepalanya. Rasa kasihan bercampur amarah membuat ia sulit duduk tenang. Ia datang ke kota ini untuk merantau, bukan untuk mencari masalah, namun entah mengapa keadaan justru menariknya semakin dalam ke masalah yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa sopir mendekatinya secara diam-diam, memberikan isyarat agar ia berhati-hati. Mas, tadi kamu sudah buat mereka tidak senang. Sebaiknya malam ini jangan keluyuran sendirian, kata sopir berusia 40 tahun yang menemaninya sebelumnya. Suaranya penuh kekhawatiran, seolah ia sedang berbicara pada seseorang yang sedang berjalan menuju bahaya tanpa payung pelindung. Siswanto mengangguk, walau dalam hatinya ia merasa aneh karena justru semakin bertekad tidak akan tunduk pada intimidasi. Di markasnya, Dedi Gondrong menatap langit senja dari jendela kecil yang penuh debu. Bawa dia ke hadapanku besok pagi, ujarnya tanpa menoleh. Anak buahnya langsung bergerak, meski mereka sendiri tampak ragu. Dedi tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah berarti kebaikan. Aku ingin lihat sendiri mata pemuda itu. Aku ingin tahu, apakah ia hanya berani sekali, atau berani selamanya. Di tengah ketegangan itu, angin sore membawa hawa dingin yang membuat terminal terasa lebih muram dari biasanya. Siswanto berjalan menuju warung kecil untuk mencari makan, tanpa sadar bahwa setiap langkahnya sedang diperhatikan dari balik bayang-bayang. Ada sesuatu di udara, sebuah tanda bahwa hari-hari mendatang tidak akan sama lagi sejak ia memilih untuk tidak tunduk. Dan senja itu, di antara suara klakson angkot dan langkah-langkah terburu para pedagang yang ingin pulang, Siswanto tidak menyadari satu hal, ia baru saja menjadi pusat perhatian penguasa terminal. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia berbeda, dan perbedaan itulah yang paling dibenci oleh tiran manapun. Malam itu, terminal mulai sepi. Lampu-lampu kuning yang temaram membuat bayangan panjang menari di lantai yang basah oleh gerimis kecil. Siswanto duduk di bangku tua dekat warung, menikmati semangkuk mie instan murah untuk mengisi perutnya yang sejak pagi belum terisi banyak. Namun meski tubuhnya duduk, pikirannya tidak pernah benar-benar diam. Setiap percakapan dengan sopir, setiap tatapan ketakutan pedagang, setiap ancaman dari anak buah Dedi, semuanya berputar di kepalanya seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Sambil mengaduk mie, Siswanto memperhatikan seorang ibu pedagang yang sedang menutup lapaknya. Gerakannya pelan, seperti terbebani sesuatu yang lebih berat dari sekadar barang dagangan. Ketika ia mencoba mengangkat kotak besar, hampir saja kotak itu tergelincir. Refleks, Siswanto segera berdiri dan membantu mengangkatnya. Mari, Bu, biar saya bantu. Ibu itu sempat terkejut, lalu tersenyum malu. Terima kasih, Nak, maaf merepotkan. Saat mereka berjalan ke arah tempat penyimpanan barang, ibu itu mulai bercerita tanpa diminta. Dulu terminal ini ramai, Mas. Rame banget, tapi sejak Dedi Gondrong dan anak-anaknya mulai palat tiap hari, pembeli makin sedikit. Banyak pedagang yang pulang kampung atau pindah tempat. Tinggal yang terpaksa saja yang bertahan. Suaranya bergetar ketika menyebut nama itu. Terlihat jelas betapa dalam teror yang mereka rasakan. Siswanto hanya bisa mengangguk, tapi ibu itu meliriknya, seolah bisa melihat sesuatu yang berbeda pada diri pemuda Boyolali itu. Mas, tadi siang saya dengar kamu menolak bayar. Kamu hati-hati, ya, banyak orang ingin melawan, tapi tak ada yang kuat sendiri. Kalimat itu sebetulnya bentuk peringatan, namun bagi Siswanto, terdengar seperti percikan bensin yang menyentuh api. Kecil dalam hatinya, alih-alih takut,
Ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang semakin menyala. Ketika kembali ke bangku warung, ia mendapati beberapa sopir angkot telah duduk di sana. Mereka seolah sengaja menunggu. Salah satu dari mereka, yang paling tua, menatap Siswanto dengan sorot mata yang tak pernah ia lihat dari mereka sebelumnya, semacam harapan yang disembunyikan selama bertahun-tahun. "Mas Sis, kalau semua orang terus diam, preman itu bakal makin menjadi. Tapi kalau ada yang berani berdiri, mungkin orang lain bisa ikut berdiri." Ucapan itu membuat suasana hening. Para sopir tidak langsung menatap Siswanto, seolah malu pada mimpi yang baru saja terucap. Tapi keheningan itu justru terasa seperti tekad yang sedang tumbuh, meski perlahan. Siswanto melirik mereka satu persatu, wajah-wajah yang lelah tapi tidak sepenuhnya padam. Wajah-wajah orang yang selama ini menelan pahit dalam diam. "Kalau kalian semua ingin berubah," kata Siswanto perlahan, "kalian harus percaya pada diri sendiri dulu." Ia tidak menggertak, tidak menjanjikan kemenangan. Ia hanya menyampaikan kebenaran yang ia yakini. Para sopir menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, Siswanto melihat sedikit cahaya di mata mereka. Mungkin bukan keberanian penuh, tapi setidaknya secercah. Malam semakin larut, namun obrolan itu meninggalkan jejak. Ketika para sopir pamit satu persatu, salah satu dari mereka sempat berbisik kepada Siswanto, "Mas, mungkin ini pertama kalinya ada yang bikin kami sadar kalau kami tidak sendirian." Kalimat itu membuat dada Siswanto bergetar. Ia hanya berniat melindungi harga dirinya, namun kini ia malah memantik sesuatu yang lebih besar. Dan malam itu, ketika gerimis kembali turun, Siswanto berjalan keluar terminal dengan langkah yang berbeda. Ia belum berencana melawan siapapun. Ia hanya mengikuti kata hatinya. Namun ia tidak menyadari bahwa dengan satu tindakan kecil, ia telah menanam benih perlawanan di tempat yang selama ini hanya dikuasai ketakutan. Benih kecil yang, cepat atau lambat, akan tumbuh menjadi badai. Pagi berikutnya, matahari baru saja menyentuh atap-atap terminal ketika Siswanto kembali menapakkan kaki di sana. Ia datang lebih awal, berharap sempat menanyakan lowongan kerja sebelum keramaian mulai memadat. Namun begitu ia tiba, ia merasakan suasana yang berbeda. Orang-orang yang biasanya bertegur sapa dengan bisik-bisik kini hanya memberi lambaian kecil, seakan tak ingin terlihat terlalu dekat dengannya. Tatapan mereka mengandung peringatan, seolah meminta Siswanto untuk bersiap menghadapi sesuatu yang buruk. Dan benar saja, tak sampai 5 menit, dua preman yang kemarin mengintimidasinya datang menghampiri. Langkah mereka berat, penuh kesombongan, dan setiap orang yang melihat langsung mengambil jarak. Anak Boyolali," ujar salah satu dari mereka sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri, "Bos mau ketemu kamu." Nada suaranya terdengar seperti ajakan bercanda, tapi matanya memancarkan ancaman. Siswanto tidak menjawab, hanya berdiri tegak dengan wajah tenang. "Kalau saya tidak mau?" tanya Siswanto, suaranya datar namun jelas. Pertanyaan itu membuat kedua preman itu tertawa, tetapi tawa mereka lebih mirip hewan buas yang sedang menakar mangsanya. "Kamu ini lucu, ya, bosmu panggil. Ya, kamu ikut." Salah satu dari mereka mencoba menarik lengan Siswanto, tapi kali ini ia menghindar. Gerakan kecil itu membuat kerumunan yang memperhatikan langsung menahan napas. Preman itu tidak suka dengan penolakan tersebut. "Jangan sok, anak baru," ucapnya sambil mendekatkan wajah. "Kemarin kamu menolak bayar, kami biarkan. Tapi sekarang, kamu ikut?" Atau ucapan itu terhenti ketika Siswanto menatapnya lurus. Tatapan tanpa rasa takut itu, entah mengapa, membuat preman itu mundur selangkah. Bukan karena kalah, tapi karena tidak terbiasa melihat seseorang menatapnya seperti manusia biasa, bukan monster. Orang-orang mulai berkumpul dari kejauhan. Sopir-sopir yang semalam berbicara dengan Siswanto kini memperhatikan diam-diam, tak berani mendekat tapi juga tak sanggup pergi. Mereka tahu apapun yang terjadi sekarang bisa mengubah banyak hal. Gerimis pagi membuat aspal mengilap, namun suasana panas oleh ketegangan yang menggumpal seperti awan hitam sebelum badai. "Kalau bosmu ingin bicara," kata Siswanto perlahan, "dia bisa datang sendiri. Saya bukan anak buahnya." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa ia pikirkan. Namun begitu terucap, semua orang yang mendengar langsung membeku. Sebuah kalimat sederhana, namun bagi telinga orang terminal, itu adalah pukulan telak kepada harga diri Dedi Gondrong. Wajah kedua preman itu memerah. Mereka tidak lagi mencoba membujuk, melainkan langsung bersiap menyerang.
Satu dari mereka mengangkat tangan, hendak mendorong Siswanto dengan keras. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, Siswanto menangkisnya dengan cepat. Gerakan itu tidak menyakitkan siapapun, tetapi cukup untuk menjatuhkan harga diri mereka di depan umum. Kerumunan terperangah, beberapa bahkan hampir bersorak namun buru-buru menutup mulut. Tatapan penuh amarah dari preman itu berubah dari bingung menjadi beringas. Tapi sebelum situasi berubah menjadi kekerasan nyata, suara berat menggema dari kejauhan. "Ada apa ini?" Semua orang menoleh. Dari arah lorong terminal, seseorang berjalan menghampiri, berambut gondrong, berwajah keras, dan memiliki langkah yang membuat orang minggir tanpa diperintah. Dialah Dedi Gondrong. Dan di pagi itu, di tengah terminal yang masih setengah bangun, Siswanto menyadari satu hal, takdirnya dengan penguasa terminal akhirnya bertemu. Dan tidak ada jalan kembali. Langkah Dedi Gondrong menggema di lantai terminal seperti pukulan palu yang menandai dimulainya sesuatu yang besar. Orang-orang langsung menundukkan kepala, sebagian bahkan mundur beberapa langkah, tak ingin terlibat dalam urusan yang bisa mengubah hidup mereka selamanya. Siswanto berdiri tegak, meski napasnya sempat tercekat ketika tatapan Dedi bertemu dengan matanya. Mata itu dingin, hitam, dan penuh penguasaan, seperti seseorang yang yakin seluruh tempat ini berada dalam genggamannya. Dedi berhenti hanya 1 meter dari Siswanto. Kedua anak buahnya yang tadi terlihat begitu garang kini justru tampak lebih kecil, seperti anak-anak yang baru saja dimarahi guru besar. "Jadi kamu," ucap Dedi pelan, "yang kemarin menolak bayar. Dan pagi ini membuat anak buahku terlihat seperti badut." Kalimatnya tenang, tetapi ketenangan itu jauh lebih menakutkan daripada teriakan apapun. Siswanto menelan ludah, namun ia tidak membiarkan rasa takut mengambil alih. "Saya hanya tidak suka dipaksa," jawab Siswanto, suaranya stabil. "Saya datang ke sini untuk cari hidup, bukan untuk ditindas." Gerombolan orang yang menonton dari jarak aman saling melirik, tak percaya ada yang berani berbicara seperti itu di depan Dedi. Beberapa sopir bahkan secara refleks menutup mulut, seolah takut kalimat itu sendiri bisa menimbulkan bencana. Dedi menghela napas panjang, lebih seperti orang yang bosan daripada marah. "Anak muda," katanya, "orang pintar itu tahu kapan harus tunduk. Tempat ini punya aturan, aku yang bikin aturan itu." Ia mendekat sedikit, menatap Siswanto dari jarak yang begitu dekat hingga ia bisa mendengar detak jantung pemuda Boyolali itu. "Kalau kamu tersandung, aku tidak akan menolongmu." Sebelum Siswanto bisa menjawab, suara dari belakang membuat semua orang menoleh. Sopir-sopir angkot yang semalam berbicara dengan Siswanto kini berdiri berdekatan, menyaksikan langsung. Salah satu dari mereka, sopir tua yang biasanya paling penakut, tiba-tiba melangkah maju setengah langkah. Itu bukan tindakan heroik, hanya setengah langkah kecil, tapi di terminal ini, itu setara dengan teriakan perlawanan. Dedi melirik ke arah mereka, dan mereka langsung menunduk ketakutan. Namun kerusakan sudah terjadi, Dedi tahu mereka memperhatikan. "Sepertinya kamu mulai punya pengikut," ejek Dedi dengan senyum tipis. "Bagus, biasanya semakin tinggi kamu naik, semakin keras jatuhmu nanti." Setelah itu ia menatap Siswanto dalam-dalam sebelum akhirnya berbalik pergi. Anak buahnya mengikuti, namun tidak tanpa memberikan tatapan ancaman yang dalam. Tapi kepergian mereka tidak menghapus ketegangan, justru meninggalkan atmosfer yang lebih berat. Ketika suasana sedikit mereda, para sopir mendekati Siswanto dengan tergesa-gesa. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya salah satu dari mereka. "Tadi itu gila, kamu lawan Dedi langsung." Siswanto mencoba tersenyum, meski jantungnya masih berdetak keras. "Saya cuma bicara apa adanya," jawabnya. Namun para sopir dan pedagang yang mengintip dari kejauhan melihat lebih dari sekadar keberanian biasa. Mereka melihat harapan yang mulai mengambil bentuk. Sopir tua itu menepuk bahu Siswanto dengan tangan yang sedikit gemetar. "Mas, kalau kamu butuh apa-apa, butuh tempat nginep, butuh makan, atau cuma butuh teman ngobrol, bilang saja. Kami di terminal ini sudah terlalu lama sendiri." Kalimat itu sederhana, tetapi terasa seperti janji dari sekelompok orang yang selama bertahun-tahun hanya hidup dalam ketakutan. Dan pagi itu, di tengah sisa ketegangan yang menggantung seperti kabut, Siswanto menyadari sesuatu yang sangat penting, ia tidak sendirian lagi. Tanpa ia minta, tanpa ia rencanakan, ia mulai membangun aliansi kecil yang lahir dari keputusasaan namun tumbuh karena keberanian. Aliansi yang kelak akan menjadi kekuatan yang tak pernah disangka siapapun,
termasuk dirinya sendiri. Dedi Gondrong duduk di kursi reyot markasnya, menatap terminal dari jendela yang kotor. Sorot matanya tajam, menelusuri setiap gerakan yang terlihat di halaman terminal. Semalam, kabar tentang keberanian Siswanto menyebar seperti api liar. Ia merasa wibawanya terganggu, seorang pemuda baru, bahkan belum sepenuhnya dikenal, berani menentang aturan yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Perasaan marah dan penasaran bercampur menjadi satu, membuatnya sulit tidur. Ia memanggil seluruh anak buahnya. Ruangan itu mendadak penuh aroma rokok dan ketegangan. "Dengar baik-baik," ujar Dedi dengan suara berat, membuat semua orang menunduk. Pemuda Boyolali itu sudah terlalu berani. "Besok, kita hentikan dia. Sekali dan untuk selamanya. Tidak ada alasan. Tidak ada yang berani mengangguk terlalu cepat." Mereka tahu Dedi berbicara bukan sekadar ancaman, tetapi keputusan yang harus dijalankan. Rencana Dedi pun mulai terbentuk di kepalanya. Ia akan menghadirkan Siswanto ke markas, di mana pengaruhnya paling kuat, dan menundukkan pemuda itu dengan intimidasi yang lebih nyata daripada sebelumnya. Anak buahnya mendengarkan dengan cermat, mencatat setiap perintah. Mereka tahu gagal sekali saja bisa membuat mereka sendiri kehilangan muka di depan preman lain, bahkan di mata Dedi sendiri. Sementara itu, Siswanto tidak sepenuhnya menyadari bahwa malam itu, pandangan Dedi sudah tertuju padanya. Ia sibuk membicarakan rencana dengan para sopir dan pedagang yang mulai percaya padanya. Mereka membahas cara sederhana untuk menjaga keamanan mereka, seperti bergantian mengawasi terminal, atau memastikan uang setoran tidak jatuh ke tangan anak buah Dedi secara langsung. Semua langkah itu terlihat kecil, namun Siswanto tahu bahwa setiap gerakan kecil bisa menjadi perlindungan hidup bagi banyak orang. Dedi mengendus adanya perlawanan yang lebih besar dari sekadar penolakan biasa. Ia tidak suka melihat orang-orang yang selama ini tunduk mulai memperhatikan Siswanto dengan mata yang berbeda. Kalau pemuda itu dibiarkan, seluruh terminal bisa ikut memberontak, gumamnya. Ia menekuk tubuhnya ke depan, menatap anak buahnya. "Besok kita tunjukkan siapa penguasa di sini. Jangan ada yang setengah hati." Anak buahnya mengangguk, meski beberapa di antara mereka menelan ludah. Mereka tahu jika gagal, bukan hanya nama mereka yang ternoda, tetapi Dedi akan berubah menjadi musuh pribadi. "Ingat, dia hanya satu orang," kata Dedi menambahkan, "tapi kita harus pastikan orang lain melihat siapa yang menang. Terminal ini harus tetap milik kita." Suaranya dingin, tanpa celah kompromi. Di sisi lain terminal, Siswanto menutup pertemuan kecil dengan sopir dan pedagang. Mereka saling berpandangan, mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan mulai memancing perhatian Dedi Gondrong. "Kita harus tetap hati-hati," kata Siswanto. "Tapi jangan takut, kalau kita bersatu, kita bisa lakukan sesuatu." Semangat kecil itu menyebar, seolah menjadi percikan harapan di tengah ketakutan yang selama ini mengekang terminal. Dan malam itu, terminal terasa lebih gelap dari biasanya. Di satu sisi, Dedi sudah menyiapkan langkah untuk menyingkirkan satu ancaman, sementara di sisi lain, Siswanto tanpa sadar tengah memupuk benih perlawanan yang akan segera membuat seluruh terminal berubah. Tak seorang pun tahu siapa yang akan memulai gerakan pertama, tetapi semuanya tahu, badai yang tak terhindarkan sudah mulai berkumpul. Pagi itu, terminal terasa berbeda. Ada ketegangan yang tak terlihat namun bisa dirasakan oleh setiap orang yang melangkah di antara kios dan angkot. Siswanto menyadari bahwa anak buah Dedi mulai bergerak lebih sering, menatap pedagang dan sopir dengan cara yang jelas-jelas menimbulkan rasa takut. Mata kecilnya menelusuri gerak-gerik mereka, mencatat siapa yang tampak paling galak, siapa yang paling mudah terprovokasi, dan pola patroli mereka. Ia tahu, jika satu kesalahan saja terjadi, warga terminal bisa menjadi korban. Siswanto duduk di sudut warung sambil menulis rencana kecil di selembar kertas. Strateginya sederhana tapi efektif, meminimalkan konfrontasi langsung dengan geng, menyebarkan informasi kepada sopir dan pedagang agar selalu waspada, serta membuat jalur-jalur aman jika terjadi situasi darurat. Ia juga menyiapkan kode sederhana, gerakan tangan atau kata tertentu, agar warga bisa saling memberi tanda tanpa diketahui preman. Semuanya dirancang agar terminal tetap aman, tanpa menimbulkan kepanikan. Ia memanggil beberapa sopir dan pedagang yang mulai mempercayainya. "Kita tidak melawan langsung dulu," ujarnya. "Kalau kita bertindak gegabah, mereka akan menyasar siapapun di sini. Kita harus cerdas. Kita gunakan strategi, bukan otot." Para sopir mengangguk, meski terlihat ragu.
Beberapa pedagang masih gemetar ketika menatap anak buah Dedi yang lewat. Tapi aura kepemimpinan Siswanto perlahan membuat mereka merasa aman untuk mulai percaya. Siswanto juga memperhatikan titik-titik rawan di terminal, sudut gelap di mana preman biasanya menunggu korban, tempat anak-anak buah Dedi menagih uang paksa, dan jalur pintu keluar yang bisa digunakan sebagai jalur evakuasi. Ia mencatat semuanya, menggambar sketsa mental yang nantinya ia gunakan untuk mengatur posisi warga bila terjadi serangan. Strateginya sederhana tapi matang, lebih mengutamakan keselamatan warga daripada adu kekuatan. Di sela-sela perencanaan, ia mengingat kembali kata-kata sopir tua semalam. Kalau ada yang berani berdiri, mungkin orang lain bisa ikut berdiri. Siswanto tersenyum kecil. Itulah inti rencananya. Tidak harus menyingkirkan Dedi secara langsung, cukup menunjukkan bahwa warga terminal tidak lagi takut. Dengan begitu, pengaruh Dedi akan melemah sendiri, karena wibawanya hanya bertahan dengan ketakutan orang lain. Saat anak buah Dedi melewati warung, Siswanto diam, menatap mereka tanpa ragu. Ia memperhatikan bahasa tubuh mereka, mencatat siapa yang mudah terintimidasi, siapa yang paling berbahaya. Semua itu menjadi bagian dari strategi besarnya. Jika suatu saat terjadi konfrontasi, ia ingin memastikan semua orang punya posisi aman dan bisa bertindak cepat tanpa panik. Setiap langkah sudah ia pikirkan, dari arah datangnya preman sampai jalur evakuasi warga. Menjelang sore, ia mengumpulkan beberapa sopir dan pedagang terdekat untuk simulasi kecil. Mereka mencoba berpindah dari satu titik aman ke titik lainnya, saling memberi tanda, dan menandai lokasi anak buah Dedi yang paling sering muncul. Siswanto memimpin dengan tenang, setiap arahan diberikan dengan jelas, tanpa membuat mereka merasa takut, tapi juga tanpa mengurangi kewaspadaan. Perlahan, rasa percaya diri mulai tumbuh. Malam itu, ketika lampu terminal mulai redup, Siswanto duduk kembali di bangku yang sama. Ia menatap sekeliling, melihat sopir dan pedagang yang mulai bergerak lebih percaya diri, walau masih berhati-hati. Hatinya tahu bahwa rencana besar ini hanyalah langkah awal. Tantangan yang lebih berat akan datang. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dengan strategi dan keberanian kecil, terminal ini mungkin bisa berubah dari tempat yang ditakuti menjadi tempat yang aman. Malam itu terminal sunyi, hanya terdengar suara gerimis halus yang memantul di aspal. Lampu-lampu kuning menggantung lemah, menciptakan bayangan panjang di setiap sudut. Siswanto sudah menunggu, tersembunyi di balik tumpukan kotak dan kios yang ditutup. Ia tahu malam ini Dedi Gondrong tidak akan diam, pemuda Boyolali ini sudah cukup membuat nama wibawa Dedi digoyang, dan gengnya pasti akan muncul untuk menegaskan kekuasaan mereka. Tidak lama kemudian, dari lorong gelap muncul anak buah Dedi, jumlahnya lebih banyak dari perkiraan. Mereka bergerak dengan langkah pasti, membawa aura ancaman yang familiar bagi siapapun yang tinggal di terminal. Siswanto menahan napas sejenak, mengamati formasi mereka. Setiap langkah, setiap gerakan mereka, sudah ia prediksi. Ia sudah menyiapkan titik aman bagi warga terminal, dan juga beberapa jebakan kecil agar geng itu kehilangan ritme. Dedi Gondrong sendiri muncul terakhir, rambut gondrongnya basah oleh gerimis, wajahnya menatap tajam ke arah Siswanto. Ia melangkah dengan percaya diri, yakin bahwa ketakutan yang selama ini menjadi senjatanya akan membuat pemuda itu mundur. Jadi ini tempat persembunyianmu, Dedi bersuara berat. Kamu pikir bisa menantang aku dan tetap aman? Siswanto berdiri tegak, wajahnya tenang, mata menatap lurus. Aku tidak datang untuk berperang denganmu. Aku datang untuk memastikan orang-orang di sini aman. Dan aku tidak takut padamu. Geng Dedi mencoba mengepungnya, tapi Siswanto sudah menyiapkan strategi. Ia memanfaatkan lorong-lorong sempit dan bayangan kios untuk bergerak cepat, membuat geng itu kehilangan koordinasi. Setiap langkahnya terukur, setiap manuver cerdik. Ia bukan petarung yang mengandalkan kekerasan, tetapi ketepatan dan kecerdikannya membuat lawan frustasi. Anak buah Dedi mulai saling bertabrakan, kebingungan dengan taktik yang mereka tidak pernah prediksi. Para sopir dan pedagang, yang selama ini bersembunyi, mulai mengawasi dari jarak aman. Siswanto memberi tanda dengan tangan dan gerakan kepala, agar mereka tetap di tempat aman dan tidak ikut terlibat langsung. Keberanian Siswanto memunculkan energi kolektif, walau mereka tidak melawan, kehadiran mereka memberi tekanan psikologis yang cukup untuk membuat geng Dedi kehilangan keyakinan. Dedi mulai merasa kesal. Setiap kali ia mendekat, Siswanto bergerak seolah membaca setiap niatnya.
Anak buahnya yang biasanya agresif kini terlihat ragu, saling menatap dan bertanya-tanya siapa yang akan memimpin serangan berikutnya. Mereka belum pernah menghadapi seseorang yang tidak lari atau takut di hadapan mereka. Bahkan intimidasi mental yang biasanya efektif, kini tidak bekerja. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Dedi dan gengnya terhenti di tengah terminal. Mereka frustrasi, bingung, dan sedikit malu. Tidak ada satupun warga yang terluka, dan rencana untuk menaklukkan Siswanto gagal total. Siswanto menatap mereka dengan tenang, mengangkat dagu, menunjukkan bahwa kekuatan mereka hanya sebatas bayangan yang selama ini menakuti orang-orang yang lemah. Ketegangan mereda, gerimis tetap turun, dan malam itu terminal terasa berbeda. Dedi Gondrong sadar bahwa pengaruhnya mulai memudar, dan anak buahnya pun kehilangan aura dominasi. Siswanto, dengan keberanian, ketegasan, dan kecerdikan, berhasil mematahkan dominasi geng itu tanpa harus menyakiti siapapun. Malam itu menjadi titik balik, terminal yang selama ini berada di bawah cengkeraman preman mulai merasakan kebebasan pertama dalam bertahun-tahun. Sejak malam benturan itu, suasana terminal mulai berubah perlahan. Dedi Gondrong duduk di markasnya, memandangi ruang yang biasanya dipenuhi anak buahnya. Kini kursi-kursi kosong dan udara terasa sunyi. Hatinya penuh kemarahan dan kebingungan. Selama bertahun-tahun ia mengandalkan ketakutan untuk menguasai terminal, tapi kini rasa takut itu tidak lagi bekerja. Siswanto, seorang pemuda yang baru beberapa hari berada di sini, telah membuktikan bahwa dominasi Dedi bukanlah sesuatu yang tak tergoyahkan. Anak buah Dedi mulai kehilangan arah. Sebagian dari mereka merasa malu karena gagal menaklukkan Siswanto di depan warga terminal. Beberapa mulai mempertanyakan loyalitas mereka, takut jika setiap langkah berikutnya hanya akan mempermalukan mereka lagi. Ada yang diam-diam meninggalkan markas, memilih mencari pekerjaan di luar terminal atau kembali ke kampung halaman, sementara yang lain tetap berada di sekitar, tapi hati mereka sudah tidak lagi sekuat dulu. Dedi mencoba memulihkan wibawanya, namun setiap langkahnya di terminal kini diiringi tatapan orang-orang yang berbeda. Sopir dan pedagang tidak lagi menunduk seperti dulu, mereka menatap lurus, penuh rasa percaya diri yang baru muncul. Anak buahnya pun mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi memaksa orang lain dengan mudah. Pengaruh Dedi mulai terkikis, bukan karena kekuatan fisik, tetapi karena moral dan kepercayaan yang hilang. Beberapa preman yang masih tinggal mencoba melawan secara kecil-kecilan, tapi mereka segera tersadarkan bahwa terminal kini tidak lagi takut. Upaya intimidasi mereka tidak mendapatkan efek yang sama, bahkan seringkali gagal total. Siswanto, dengan kecerdikan dan strategi, telah menempatkan warga di posisi aman sehingga setiap ancaman bisa diantisipasi tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Dedi sendiri merasakan kehampaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takut yang dulu menjadi senjata kini berbalik melawan dirinya. Ia menyadari bahwa selama ini wibawanya dibangun atas ketakutan orang lain, dan begitu ketakutan itu hilang, ia tidak memiliki dasar untuk memerintah. Semua yang selama ini ia banggakan, pengaruh, anak buah, dominasi, tiba-tiba terasa rapuh, retak, dan tak berarti. Terminal mulai hidup kembali, sopir dan pedagang mulai membuka kios, menertibkan angkot, dan menata kembali area tunggu. Mereka bergerak dengan lebih percaya diri, beberapa bahkan mulai saling membantu secara spontan. Wajah-wajah yang sebelumnya tertutup kecemasan kini menampakkan senyum. Kehadiran Siswanto telah memberi mereka keberanian, dan satu demi satu, mereka merasakan kebebasan yang baru. Dedi Gondrong memutuskan untuk menarik diri, meninggalkan terminal yang selama ini ia kuasai. Anak buahnya yang tersisa hanya bisa menatap kepergian bos mereka dengan campuran rasa takut dan lega. Tidak ada yang berani menantang Siswanto lagi, dan pelan-pelan dominasi yang selama bertahun-tahun menindas terminal kini benar-benar runtuh. Terminal yang dulu gelap oleh ketakutan mulai terang, diisi oleh energi baru yang lahir dari keberanian seorang pemuda. Dan di tengah semua itu, Siswanto berdiri di tepi terminal, menatap warga yang mulai bergerak bebas. Ia tidak merasa sebagai pahlawan, hanya seorang pemuda yang berani berdiri saat orang lain takut. Namun tindakan kecilnya telah mengubah seluruh terminal. Dedi Gondrong mungkin masih ada di luar sana, tapi pengaruhnya telah hilang. Terminal kini milik orang-orang yang menolak hidup dalam ketakutan. Pagi berikutnya, terminal Prakoso tampak berbeda. Matahari memantul di aspal yang bersih, suara klakson terdengar lebih ringan,
dan orang-orang berjalan dengan langkah yang lebih percaya diri. Para sopir menata angkot dengan rapi, pedagang membuka lapak mereka tanpa ragu, dan beberapa anak muda yang biasanya menghindar kini bergerak bebas di lorong terminal. Siswanto berdiri di tengah keramaian, mengamati perubahan kecil namun signifikan itu. Perlahan tapi pasti, terminal mulai pulih dari belenggu ketakutan yang bertahun-tahun menindas. Kesadaran itu memunculkan semangat baru di kalangan warga. Sopir dan pedagang mulai saling berbicara lebih terbuka, membahas cara menjaga keamanan terminal tanpa harus bergantung pada preman. Siswanto memimpin pertemuan informal di sudut terminal. Ia berbicara tentang pentingnya gotong royong, membagi tugas menjaga keamanan, dan mengawasi situasi mencurigakan. Semua orang mendengarkan dengan serius, mereka tahu inilah kesempatan pertama mereka untuk memulihkan harga diri dan martabat yang sempat hilang. Mereka membentuk komunitas keamanan mandiri, sebuah sistem sederhana tapi efektif. Setiap orang memiliki peran, ada yang menjadi pengawas di pintu masuk, ada yang memantau anak buah Dedi yang mungkin mencoba kembali, dan ada yang bertugas memberi peringatan kepada warga lain jika ada gerakan mencurigakan. Siswanto memastikan bahwa peran ini adil, sehingga tidak ada yang merasa terbebani, dan setiap orang dapat berkontribusi sesuai kemampuan. Para pedagang bahkan mulai saling melindungi dagangan masing-masing. Tidak ada lagi kekhawatiran setoran paksa atau intimidasi. Mereka mengatur jadwal pengawasan bergilir, memastikan bahwa terminal selalu dipantau tanpa menimbulkan rasa takut. Semangat kebersamaan ini perlahan mengikis trauma yang selama ini mengikat mereka, dan menggantinya dengan rasa aman yang nyata. Siswanto tersenyum melihat perubahan itu, ini bukan kemenangan tunggal, tetapi kemenangan kolektif. Sopir-sopir yang dulu selalu menunduk kini berdiri tegak, berbicara dengan lantang kepada penumpang tanpa rasa takut. Anak-anak yang biasanya bermain sembunyi-sembunyi kini berlari bebas di antara angkot dan kios. Terminal yang selama ini terasa dingin kini hidup dengan energi yang berbeda, energi yang lahir dari keberanian dan rasa saling percaya. Siswanto menyadari, keberanian seseorang bisa menular, dan ia baru saja menyalakan percikan itu. Para warga juga mulai mengajarkan satu sama lain cara menghadapi situasi darurat. Mereka berlatih koordinasi sinyal, bergerak bersama saat ada ancaman, dan belajar saling memberi pertolongan. Semua ini dilakukan tanpa kekerasan, hanya dengan kecerdikan dan solidaritas. Siswanto menegaskan bahwa keamanan bukan soal menakuti orang lain, tapi tentang melindungi diri sendiri dan orang sekitar. Prinsip itu perlahan menjadi aturan baru yang diterima seluruh terminal. Hari demi hari, terminal Prakoso berubah menjadi tempat yang lebih tertib dan damai. Warga mulai merasa bangga akan lingkungan mereka sendiri. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan menata kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut. Siswanto tetap berada di tengah mereka, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai teman dan pemimpin yang siap mendengar. Ia menyadari, perubahan terbesar bukan hanya mengalahkan Dedi Gondrong, tapi menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri dalam hati setiap warga. Dan di tengah semua itu, satu hal jelas terlihat, terminal Prakoso tidak lagi menjadi tempat yang didominasi ketakutan. Warga bangkit, saling mendukung, dan mulai menata kehidupan yang bebas dari intimidasi. Siswanto, meski masih pemuda dari Boyolali yang baru beberapa minggu berada di sini, telah menanamkan benih perubahan yang kelak akan bertahan lama. Terminal kini bukan milik preman, tetapi milik orang-orang yang berani berdiri bersama. Beberapa minggu setelah runtuhnya dominasi Dedi Gondrong, terminal Prakoso benar-benar berubah. Jalanan yang dulu penuh ketegangan kini dipenuhi aktivitas yang riang. Pedagang menata lapak dengan rapi, menjual dagangan tanpa takut diganggu. Sopir angkot tertib menunggu penumpang, memastikan mereka bisa naik turun dengan aman. Udara terminal terasa ringan, berbeda dari masa-masa ketika ketakutan menekan setiap napas yang diambil orang-orang di sini. Premanisme yang selama ini menguasai terminal menghilang sama sekali. Tidak ada lagi bayangan anak buah Dedi yang menakuti warga, tidak ada lagi setoran paksa, dan tidak ada lagi tatapan waspada dari sopir atau pedagang. Bahkan orang-orang yang dulunya berhati-hati untuk sekadar berjalan ke kios mereka kini bergerak bebas, tersenyum, dan saling menyapa. Siswanto berjalan di antara mereka, tersenyum melihat terminal yang penuh kehidupan. Kebersihan menjadi prioritas baru. Para pedagang dan sopir bergotong royong membersihkan lorong-lorong terminal, menata kembali kursi tunggu, dan membuang sampah yang menumpuk bertahun-tahun. Bangunan tua yang dulu suram kini dicat ulang oleh warga dengan warna-warna cerah.
Terminal Prakoso mulai terlihat lebih bersih, tertib, dan rapi, sebuah simbol nyata dari kebangkitan yang mereka lakukan bersama. Penumpang kembali ramai. Angkot-angkot dipenuhi oleh orang-orang yang datang dengan tenang, tidak terburu-buru karena ketakutan. Anak-anak bermain di sela-sela kios, orang tua menunggu sambil berbincang, dan pedagang tersenyum sambil melayani pembeli. Terminal yang dulu identik dengan intimidasi kini menjadi pusat aktivitas yang aman dan nyaman, menarik orang-orang dari berbagai penjuru kota. Warga terminal pun mulai merasa bangga. Mereka bukan hanya bertahan hidup, tetapi kini bisa menikmati kehidupan yang bebas dari rasa takut. Setiap langkah kecil yang mereka lakukan, mulai dari menjaga keamanan bersama hingga menata lapak, menjadi bukti bahwa mereka mampu mengubah lingkungan mereka sendiri. Keberanian Siswanto telah menular, namun yang paling penting adalah mereka mulai percaya pada kekuatan kolektif mereka sendiri. Siswanto, meski masih pemuda baru, merasa lega melihat perubahan ini. Ia menyadari bahwa tugasnya bukan sekadar menantang preman atau mengatur strategi, tetapi menanamkan kesadaran pada warga bahwa mereka bisa hidup tanpa takut. Terminal ini bukan lagi milik siapapun secara mutlak, melainkan milik seluruh komunitas yang mau menjaga ketertiban dan keamanan bersama. Setiap sudut terminal kini terasa hidup. Warna-warni kios, suara pedagang yang ramah, klakson sopir yang tertib, dan tawa anak-anak membentuk harmoni baru. Terminal Prakoso berubah dari tempat yang menakutkan menjadi ruang publik yang penuh energi positif. Orang-orang yang dulu menunduk kini berdiri tegak, menunjukkan bahwa ketakutan telah diganti oleh keberanian dan rasa aman. Di malam yang tenang, lampu terminal memantul di aspal yang bersih, menciptakan suasana damai. Warga duduk di bangku sambil mengobrol atau menunggu penumpang, dan Siswanto berjalan perlahan, menatap terminal yang kini milik mereka semua. Semua perubahan ini menjadi bukti nyata bahwa intimidasi dan ketakutan tidak bisa bertahan lama ketika keberanian dan solidaritas muncul. Terminal Prakoso kini benar-benar berbeda, bebas, aman, dan hidup. Waktu berlalu, dan kisah tentang pemuda Boyolali itu tersebar di seluruh kota. Nama Siswanto tidak hanya dikenal di Terminal Prakoso, tetapi juga di kalangan sopir, pedagang, dan warga kota lain yang mendengar cerita keberaniannya. Mereka berbicara tentang pemuda yang datang tanpa pamrih, yang menentang ketakutan dan membawa perubahan nyata. Siswanto tidak pernah mencari ketenaran, namun keberaniannya membuatnya menjadi simbol keadilan dan harapan bagi banyak orang. Setiap kali seseorang berjalan melewati terminal, mereka masih bisa merasakan perubahan yang ditinggalkan Siswanto. Terminal yang dulunya gelap dan suram kini ramai, bersih, dan tertib. Sopir menunggu penumpang dengan tertib, pedagang menjual dagangan tanpa rasa takut, dan anak-anak bermain bebas di lorong-lorong yang dulu penuh bayangan ancaman. Semua itu adalah bukti nyata dari tindakan seorang pemuda yang berani berdiri untuk kebaikan bersama. Warga terminal sering menceritakan kisah Siswanto kepada generasi muda. Mereka bercerita tentang bagaimana seorang pemuda asing bisa mengguncang dominasi preman, menenangkan ketakutan, dan mengajak semua orang bekerja sama untuk menjaga keamanan. Cerita itu tidak dibumbui atau dilebih-lebihkan, justru kesederhanaan tindakan Siswanto yang membuat kisahnya begitu menginspirasi. Siswanto sendiri tetap sederhana. Ia tidak menuntut pujian atau penghargaan. Setiap pagi, ia masih berjalan di terminal, mengobrol dengan sopir dan pedagang, memastikan semuanya berjalan lancar. Namun tatapan orang-orang selalu penuh hormat dan rasa kagum. Mereka tahu bahwa perubahan besar di terminal ini tidak mungkin terjadi tanpa keberanian dan kepedulian Siswanto. Terminal Prakoso kini merdeka, bebas dari bayang-bayang intimidasi. Warga merasakan keamanan yang sebelumnya hanya bisa mereka impikan. Solidaritas, ketertiban, dan keberanian tumbuh sebagai budaya baru. Setiap orang merasa memiliki peran dalam menjaga terminal, dan itu adalah warisan yang Siswanto tinggalkan tanpa perlu mengumumkannya. Legenda tentang Siswanto bukan sekadar kisah tentang pertarungan atau keberanian fisik. Ia adalah legenda tentang keteguhan hati, kecerdikan, dan keberanian berdiri untuk apa yang benar. Warga terminal mengingatnya bukan sebagai pahlawan yang jauh, tetapi sebagai bagian dari mereka sendiri, pemuda yang mengajarkan bahwa keberanian bisa memicu perubahan nyata. Ketika orang bercerita, mereka sering menekankan satu hal, bahwa perubahan tidak selalu datang dari kekuatan besar atau ancaman. Kadang, cukup dengan satu orang yang berani dan mau bertindak, seluruh komunitas bisa tergerak. Siswanto adalah bukti hidup dari prinsip itu. Terminal Prakoso, yang pernah dikuasai ketakutan,
kini menjadi tempat hidup yang aman dan damai, berkat keberanian satu pemuda. Dan begitu cerita ini terus diceritakan dari mulut ke mulut, nama Siswanto tidak akan pernah hilang. Ia menjadi legenda lokal, bukan karena mencari ketenaran, tetapi karena ia berdiri saat semua orang takut. Terminal yang merdeka kini selalu mengingat pemuda Boyolali yang berani mengubah nasib mereka, dan melalui legenda itu, keberanian dan keadilan tetap hidup, menyala di hati setiap warga terminal.